Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang perjalanan seorang porter daripada Sabah yang ingin mencabar Gunung Rinjani. Ya, jadi kalau anda tahu porter itu yang tukang bawa barang kita kalau pergi ke gunung ya. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Selamat pagi guys. So kita berada di Rinjani. Yos, oh Yos. Hari ini bukan foto di sini tapi foto diri sendiri. Ini tim-tim kakak di sana. Bersama dengan rekan-rekan. Foto-foto di sini. Salam toleransi. Yos. Ayah kita lupa. Semangat. Ini sebab dia porter, dia bawa barangnya, dia gendong barangnya sendiri ya. Jadi saya nggak tahu itu berapa kilo ya. Sebab luggage pun dibawa. Tidak pernah orang bawa luggage bag 4 segitu pergi ke gunung. Wah, ini masih baru selepas pintu masuk ya. Kalau di Rinjani ini dia terkenal dengan lembu-lembunya. Kerbau ya, lembu ya. Lembunya dilepaskan kayak gitu aja ya. Jadi mereka memilih untuk tidak menaiki ojek ya, jalan kaki doang. Hi bro, I meet Jeffy from Sabah. So he tried for bring the luggage to the Mount Rinjani, and then he joined with us from Faisal Rinjani trekking, and then today I will go to the campsite. So guys, if you want to hike Mount Rinjani, you must follow Faisal Rinjani trekking. Yes. Thank you Jeffy, dear go. Apa yang akan kita jumpa di Ini masa depan? ini dia lagu-lagu. Nah, ini hari kedua Gila ya. lah orang pancit tak suruh Mereka pun lagu-lagu. sudah sampai. Bang Teda lah. Oke. Nyanyi lo mah. Kau dulu nyanyi baru ya. Tahu, mau. But everybody ya. Ternyata cerah harinya, kita ada hujan, jadi cuacanya bagus ya. Ini hari kedua ya, kebiasaan kita akan bermalam di penanjakan. Nah, di penanjakan kemudian hari keduanya jam 2 ataupun jam 2:30 kita akan naik terus ke puncak summit ya. Dan kebiasaan lepas kita sampai di puncak Rinjani itu kita akan terus turun semula di penanjakan 1 dan terus turun melalui Torian untuk pergi ke Danau Segerana. Ayo kita lihat bagaimana pemandangannya yang begitu indah itu di sepanjang laluan Torian itu guys. Guys, hari ini kami berada di Gunung Rinjani. Kita baru saja melepasi kawasan yang berbahaya. So sekarang saya bersama dengan Foto Kinabalu Foto Rinjani. Saya akan mencoba cara mereka dan dia akan mencoba cara foto Gunung Kinabalu. Oke, jom guys. Wah, betul kan orang. Dia mau coba ya. Jalan lah kamu. Pindah negara lah. Porter Sabah bertemu dengan porter daripada Indonesia, Lombok khasnya.
Gila ya. Oh, ini memang part yang orang kemarin, orang Malaysia yang jatuh ya. So jangan diikut ini dia memang ini champion. Dia memang tempat yang berbahaya itu guys. Yang kemarin jatuh ya. Orang Malaysia jatuh di sini. Hati-hati. Itu mungkin yang digendong itu mungkin sekitar dalam berapa ya? Mungkin dalam 20 kilo kayak gitu ya. Dan kalau kita mau menyewa porta ini dalam sekitar, kalau uang Malaysia itu 350 ringgit. Kalau uang Indonesia berapa itu? Mau setengah juta ya. Tapi bagus ya kalau kita sewa porter, kita memberikan pendapatan kepada orang yang ada di Lombok, kota-kota ini, dan juga pada masa yang sama kita akan mendaki dalam keadaan yang ringan. Jadi itu tidak membebankan kita karena kita pasti akan rasa capek. Beruntung kali JV, karena saya ketika saya lalu kawasan ini guys, kabus menutupi semuanya guys. Rugi banget karena pemandangannya serius majestic. Karena saya itu mendakinya ujung tahun, bulan 12 Desember. Nah, ini mungkin dalam bulan ini ya, bulan 6, jadi panas gitu, cerah. Kayak keseimbangan JV bagus ya guys. Mau nyoba cara porter Rinjani bawa barang-barang yang gede itu, luggage. Kayak kameramennya tertinggal ya guys. Kuat dia ya guys. Yang tukang rakam tertinggal ya guys. Okay. 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 Kamu selesai, Mas? Okay? Ukuran bandara nih. Oh, ngetes. Pelan-pelan. Harus pegang talinya guys. Pegang tali, bahaya. Mana Jangan Hati-hati, Abang. buat jalur nih, foto-foto kat sini. buat jalur nih Ini banyak yang berbahaya kat sini. Hanya orang hebat yang boleh limpas sini guys. Foto-foto semua hebat sekali. Siapa bilang laluan di Indonesia rata saja? Nah, ini. Ya, mana rata ya guys, turun naik ya. Kalau Kinabalu dia terus nanjak sampai ke atas. Di sini enggak. Rinjani itu turun naik turun, ada lagi bukitnya turun. Ada batu-batunya. Ini tidak rata ya, tidak datar aja. Nanti ada kawasan batu-batu lagi ya. Oke, saya pun telah berjaya menewan puncak Gunung Rinjani. So, terima kasih kepada tim yang telah berusaha, telah membantu saya untuk menyelesaikan misi. And then berterima kasih juga kepada tim Kenny Rogers yang memberi support dan
telah pun membekalkan saya Marvin dalam perjalanan ke Puncak Renjani. So untuk menawan Puncak Renjani makan itu penting, tapi tidak boleh terlalu banyak makan sebab nanti kita tidak selesa selama semasa mendaki, sebabkan di atas tuh tandas pun kurang. So kita akan makan seadanya, yang penting bertenaga. So terima kasih juga bos Kenny Rogers yang memberi saya cuti untuk misi pada kali ini, dan thank you juga kawan-kawan yang telah pun support dan telah membantu saya lah untuk menyelesaikan misi menawan puncak Gunung Rinjani. Apapun, thank you guys, dan tenang is good. Jadi guys, pengalaman sedikit video-video tentang perjalanan JV Waterproof, kita panggil dia JV ya. Dia ini seorang porter dari Sabah yang selalu naik turun di pergunungan Kinabalu, antara gunung yang paling tertinggi di Malaysia. Tetapi kali ini JV coba menantang perjalanan ataupun mendaki Gunung Rinjani, dan ternyata dia ini memang seorang yang fit, seorang yang berpengalaman turun naik Kinabalu, jadi tidak ada masalah baginya untuk melewati jalur-jalur yang ada. Cuma pesan dia, kalau berada ataupun naik Gunung Rinjani, kalau makan itu haruslah berpada-pada ya, karena kalau kita ada guide dan juga porter, nanti ada waktu makannya, akan diberi makan. Jadi makan itu pun sudah cukup ya guys, jadi tidak perlu makan yang banyak, makan ketika perlu, karena betul kata JV, karena nanti tandasnya itu ataupun toiletnya itu sukar untuk ditemui, jadi terutama sekali kepada wanita. Nah, jadi makan hanya bila perlu, dan membawa makanan-makanan yang mudah untuk dimakan ketika perjalanan. Oke guys, itu dia. Jika Anda suka dengan channel ini, pastikan Anda terus pergi ke channel JV Waterproof di channel Titi. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.